Halo anak-anak pintar, berjumpa lagi dengan Bu Siva. Apa kabarnya kalian hari ini? Ibu berharap kalian baik-baik saja dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan, pembelajaran ketiga, kelas 4. Berikut merupakan kompetisi dasar dan indikator dari pembelajaran kali ini. Setelah kita mengetahui kode dan indikator pada pembelajaran kali ini, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, sikap apakah yang dapat kamu tiru dari mereka? Nah, pada tema 5 ini kita sudah banyak belajar mengenai tentang para pahlawan dan sikap-sikap kepahlawanan yang mereka miliki yang dapat kita teladani. Apakah sikap kepahlawan itu hanya ditunjukkan pada masa perjuangan melawan penjajah saja? Nah, tentunya tidak ya anak-anak. Misalkan saja sikap kepahlawanan itu seperti gagah berani, cinta tanah air, saling tolong-menolong. Nah, sikap-sikap tersebut tidak hanya ditunjukkan hanya pada saat masa perjuangan saja, tetapi pada masa ini juga pun masih berlangsung. Lalu, adakah tokoh-tokoh pada masa sekarang yang tindakannya mencerminkan sikap kepahlawanan? Yuk, sekarang kita cari tahu bersama. Masih ingatkah kamu dengan perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Bagaimana pengaruh sikap kepahlawanan mereka terhadap masyarakat di sekitarmu? Nah, tentunya sikap kepahlawanan mereka seperti pemberani, cinta tanah air, peduli dengan rakyat, saling tolong menolong, dan hal tersebut mempengaruhi sikap kepahlawanan yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan simak video mengenai para pahlawan dari berbagai macam masa. Kalian simak baik-baik ya. Welcome to our channel. Nah, setelah kalian nanti menyimak videonya, kalian bisa mengisi lini masa mengenai para raja-raja ataupun pahlawan yang berasal dari masa Hindu sampai masa penjajahan. Di sini Ibu contohkan dari masa Hindu ada Raja Purnawarman yang memiliki sikap kepahlawanan seperti mencintai rakyat dan berani melawan perampok. Nah, sisanya nanti kalian yang mengisi ya. Sikap kepahlawan juga bisa kamu temukan di lingkunganmu. Kamu bisa belajar tentang sikap kepahlawanan dari kisah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Nah, berikut adalah teks pahlawan tanpa tanda jasa. Gimin tinggal di desa Lemah Abang, Karawang. Pekerjaannya sangat mulia. Banyak orang yang telah ia selamatkan. Namun demikian, banyak orang yang tidak peduli terhadap apa yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya. Pendapatannya sangat kecil dan tentunya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jam istirahatnya tidak menentu. Bahkan suatu saat, ia tidak bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Hari raya pun terkadang ia harus masuk bekerja. Namun, Gimin tetap berusaha untuk bekerja sepenuh hati. Gimin sangat mencintai pekerjaannya. Ia sudah melakukan pekerjaannya hampir 30 tahun lamanya. Apa sebenarnya pekerjaan Gimin? Mengapa ia sangat senang dengan pekerjaannya? Ternyata Gimin adalah seorang penjaga pintu rel kereta api. Ia sangat bangga dengan apa yang ia lakukan karena ia bisa menyelamatkan banyak orang, mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil, ataupun pengguna kendaraan lainnya. Panas terik atau guyuran air hujan tidak pernah ia pedulikan. Begitu juga dengan suara bising kendaraan. Ia tidak pernah terganggu dengan semua itu. Bahkan umpatan dari mereka yang marah karena Gimin menutup pintu rel pun ia abaikan. Di dalam pikirannya yang ada hanyalah cara untuk menyelamatkan orang-orang. Nah, dari teks pahlawan tanpa jasa tersebut, kalian tadi sudah menyimak ya teksnya. Lalu sekarang kalian bisa mengisi tabel Know What Do You Know. Yang pertama di sini kalian nanti akan menuliskan apa yang kalian ketahui tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api dan juga hal yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api.
Sikap kepahlawanan pun dimiliki oleh mereka yang bekerja di kapal selam. Mereka membantu perairan Indonesia agar tetap terjaga dari gangguan orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekelilingnya. Jendela ini berfungsi sebagai mata pengintip. Jendela pada kapal selam ini disebut dengan periskop. Sebuah periskop bekerja berdasarkan prinsip refleksi cahaya dengan menggunakan dua cermin datar untuk memantulkan cahaya dari satu tempat ke tempat lain. Periskop menggunakan dua cermin datar pada sudut 450 derajat untuk mengarahkan cahaya ke arah yang diinginkan pengamat. Cahaya diterima oleh cermin pertama, kemudian memantul ke cermin kedua. Nah, oleh cermin kedua nanti, cahaya tersebut dipantulkan lagi dan diterima oleh pengamat. Dengan demikian, awak kapal bisa melihat dan memantau kondisi permukaan laut dan mengamati adanya kapal musuh. Nah, cahaya merupakan salah satu gelombang transversal dan elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang 400 nm sampai 600 nm. Cahaya yang dimaksud adalah gelombang elektromagnetik spektrum cahaya tampak, meliputi cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau yang biasa kita singkat menjadi Meijiko Hibiniu. Cahaya mempunyai berbagai sifat, diantaranya sebagai berikut. Sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama itu merambat lurus. Lalu ada mampu menembus benda bening seperti kaca, lalu cahaya bisa mengalami pemantulan atau refleksi. Cahaya juga mengalami pembiasan atau refraksi, lalu cahaya mengalami penguraian atau dispersi. Seperti contohnya itu kalau kalian melihat pelangi. Nah, dispersi ini merupakan peristiwa terurainya cahaya polikromatik atau putih yang menjadi monokromatik, menjadi merah, ungu. Nah, jadi contohnya seperti pelangi yang dihasilkan oleh adanya peristiwa dispersi. Lalu cahaya juga mengalami pelenturan atau difraksi. Lalu memiliki energi, mampu merambat tanpa medium, bersifat dualisme, dan dipancarkan dalam bentuk radiasi. Nah, periskop bisa kita buat secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Kamu juga bisa berkreasi untuk menghias periskop yang kamu buat. Berikut alat dan bahan untuk membuat periskop sederhana. Yang pertama, ada kardus bekas. Kedua, cermin datar 2 buah. 3, lem atau selotip. 4, busur derajat. 5, gunting. 6, kertas biasa atau kertas koran maupun kertas pembungkus kado. Untuk prosedur pembuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi kardus bekas menjadi 5 bagian. Lalu, 4 bagian sama besar dengan ukuran masing-masing 30 cm x 6 cm. Satu bagian lagi berukuran 30 cm x 2 cm. Lalu, buat 2 lubang persegi panjang pada bagian B dan D. Lalu, buat kotak berukuran 6 cm x 6 cm pada setiap ujung bagian A dan C. Gunakanlah pensil untuk menggambarnya. Setelah itu, buat garis diagonal pada dua kotak tersebut. Potonglah persegi panjang kecil membentuk sudut 45 derajat pada dua sisi yang lain. Selanjutnya, selipkan cermin datar pada celah bersudut dan rekatkan dengan selotip. Salah satu cermin menghadap ke atas dan yang lainnya menghadap ke bawah. Setelah itu, kalian bisa menggunakan periskop kalian untuk melihat benda-benda di sekitar kalian. Nah, berikut ini ada gambar untuk cara pembuatan periskop sederhananya. Setelah kalian membuat periskop sederhana, kalian membuat laporan percobaanmu. Berikut kegiatan percobaannya. Demikian pembahasan kita di tema 5, subtema 3, pembelajaran ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.